شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis ta'lim rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah tetap anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Kita selalu bisa berupaya menunaikan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Termasuk saat ini kita menyelesaikan pertama rakaatani minal fajri yang merupakan seabdal-abdal salat sunat rawatib muakkad. Jadi rakaatani qablal fajri merupakan salat rawatib muakkad yang tingkat keabdalannya paling tinggi. Ini menurut para ulama. Alhamdulillah kita bisa kerjakan. Kemudian kedua, kita langsung laksanakan kewajiban salat subuh sebagaimana mestinya. Semua ini bisa kita kerjakan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah wujud dari wirid kita. Mudah-mudahan kita bisa rutinkan la haula wala quwata illa billah. Jadi pemahaman yang diberikan oleh para ulama kepada kita tentang wirid la haula wala quwata illa billah, yaitu la haula fi taatillah, tiada upaya kita dalam taat kepada Allah illa billah, kecuali upaya itu Allah anugerahkan. Wala quwata fil ibtiad anil ma'asi illa billah, dan tidak ada kemampuan, kekuatan untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kecuali juga Allah yang berikan. Jadi anugerah Allah kepada kita Bapak Ibu, yakni Allah selalu berikan kita taufik serta hidayah sehingga kita bisa tetap dalam semangat ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita jiwa istiqomah. Jadi sekali lagi kita perbanyak wirid la haula wala quwata illa billah, supaya Allah semakin memberikan kita kekuatan untuk taat kepadanya dan kekuatan untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat. Sebab hanya andalan kita ya Allah. Maaf kalau saya sampaikan Bapak Ibu, ilmu sangat penting. Tetapi kalau Allah tidak memberikan kekuatan untuk mentaati, mengamalkan ilmu itu, juga ilmu itu hanya akan menjadi pengetahuan. Tetapi kita selalu mohon kepada Allah, semoga kita selalu bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki, ya. Allah selalu berikan itu kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian saya tetap mengajak kita bersama untuk mewiridkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya, sebab kondisi kita saat ini Bapak Ibu, semakin saja terasa gangguan keimanan itu semakin dahsyat. Ya, nanti akan kita bahas secara khusus Bapak Ibu. Sekarang sudah lahir sebuah lembaga yang memfasilitasi perkawinan antar agama. Ini kan sebuah kondisi yang patut yang sangat memprihatinkan. Nanti kita bahas, ya.
Tapi saya ingin awali terlebih dahulu dengan mari kita selalu wirid dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, supaya semakin kuat dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita bahwa hanya Allah yang kita redai sebagai Tuhan kita. Kita hanya reda, hanya suka, hanya senang kalau Allah satu-satunya Tuhan kita. Artinya kita tidak akan mau menerima Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini harus betul-betul menguat pada kita. Kemudian begitu juga wabil islami dina, ya, kita semakin suka ridha, pikiran perasaan kita ya baru akan ridha dengan Islam sebagai agama kita ya. Begitu juga yang terakhir wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kita ridha dan tidak ridha kalau tidak Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Ini jadi kata-kata ridha ini penting untuk menguat di dalam hati, pikiran dan perasaan kita ya. Jadi bukan berarti kita akan menciptakan sebuah suasana yang intoleransi, bukan ya. Kita punya hak memperkuat akidah kita ya, memperkuat pikiran hati kita ya terhadap ajaran agama kita, sebagaimana juga umat-umat lain silahkan, mereka pun punya hak untuk itu. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara ya, saudara teman-teman kita, sahabat-sahabat yang Nasrani ya silahkan ya, begitu juga yang Hindu silahkan. Kita punya hak masing-masing, tetapi tentu dalam kehidupan berbangsa kita tetap mengembangkan sikap toleransi, sikap apa yang pernah dikemukakan oleh Kiai Ahmad Siddiq, ya Al-Maghfur lah, Kiai Ahmad Siddiq terdahulu, yakni ukhuwah wataniyah, ya ukhuwah wataniyah. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, ya kita harus berkuat. Kemudian ukhuwah wataniyah sebagai sebuah bangsa, ya kita memiliki bangsa ini ya secara bersama dengan semua anak bangsa. Tetapi yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Ini sehingga kita perkuat akidah kita, bukan berarti kita akan berpikiran tidak toleran dengan agama lain, tidak sama sekali. Nah, cuma kita punya hak untuk sekali lagi menyatakan raditu billahi rabba, bahwa kita hanya ridha kalau Allah sebagai Tuhan kita. Artinya menafikan keredaan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Begitu juga hanya kita ridha Islam sebagai agama kita. Kita tidak akan ridha sedikit pun ya kalau anak kita umpamanya mau masuk ke agama lain, dan tidak ridha kita ya. Begitu juga terakhir kita sangat ridha ya bahwa Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir bagi kita bersama. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan. Nah, ini merupakan sebuah keyakinan bapak-bapak dan saudara-saudara. Ditambah lagi dengan salat 5 waktu yang kita kerjakan, kalau kita hayati bapak-bapak dan saudara-saudara, itu justru membentuk pemikiran, membentuk semakin kokohnya keyakinan ya salat kita. Cuma kalau kita hayati Bapak Ibu ya, Imam Suja'i dalam kitab yang tipis ya Matan Takrib itu menghitung bapak-bapak dan ibu-ibu. Beliau menghitung dari salat fardu yang 5 kali sehari semalam ada 17 rakaat. Beliau menghitung takbir kita 94 kali. Allahu Akbar.
Sujud kita 34 kali. Sujud kita. Kemudian syahadat kita 9 kali. Pada 5 kali salat sehari semalam itu. Ya, kemudian tasbih kita subhana rabbal azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu 159 kali. Itu boleh hitung sama Imam As-Suja'i. Kemudian kita salam assalamualaikum dalam 5 kali. Salat sehari semalam itu 10 kali salam. Nah ini kalau kita hayati dan kemudian kita berupaya mewujudkan nilai-nilai pada semua takbir, sujud, syahadatain, salam, tasbih kita hayati, maka akan terbentuk kepribadian yang luar biasa pada kita. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Ini pertama takbir Allahu Akbar. Takbiratul ihram yang merupakan takbir rukun diikuti oleh takbir-takbir berikutnya yang disebut dalam fikih sebagai takbirul intiqalat. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Dari ruku ke i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kemudian dari i'tidal ke sujud Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Itu dihitung oleh beliau 94 kali. Kita menyatakan secara nyata dan mudah-mudahan masuk di dalam hati kita, Allahu Akbar, hanya Allah yang akbar. Kita kecil. Ya, setinggi-tinggi kekuasaan orang, kecil di hadapan Allah. Maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, kita coba lihat beberapa kasus. Ya, tidak ada penguasa yang lebih diktator, yang lebih brutal, yang lebih kejam dari Fir'aun. Ya, Fir'aun itu sampai di dalam surat An-Nazi'at dia gharqa. Dia secara terang-terangan katakan ana rabbukumul a'la. Itu puncak kesombongan Fir'aun itu bapak-bapak dan saudara-saudara. Saya Tuhan kalian yang sangat tinggi. Itu. Ya, tapi ternyata ya, Musa yang dia pelihara sejak kecil itu justru memberikan perlawanan yang habis-habisan, dan Musa ternyata di akhirnya menang. Ya, gambaran kebrutalan, kesombongan, keangkuhan Fir'aun itu diceritakan di dalam ayat Al-Quran maupun diceritakan oleh para ulama di dalam tafsir. Bagaimana pada saat dia mimpi, sekedar mimpi, ya, mimpi kemudian panggil tukang takbir mimpi. Ini mimpi saya. Gimana? Oh, itu akan berarti akan lahir seorang anak laki yang bakal menggulingkan kekuasaanmu. Sekedar mimpi kemudian ditakbirkan seperti itu, sudah langsung memanggil semua bala tentaranya, semua petugas pengamannya. Allah perintahnya bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Tidak ada seorang pun yang membantah. Semua siap melaksanakan dan membunuh semua anak kecil, anak yang baru lahir laki. Jadi kalau zaman Fir'aun anak laki yang dibunuh karena Fir'aun takut ya akan digulingkan dari kekuasaannya. Kalau di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus sebagai rasul, maaf ibu-ibu, perempuan yang dijadikan sasaran bunuh. Karena apa? Kan dianggap perempuan tidak produktif, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya, nah ini. Jadi Fir'aun dulu bunuh semua anak laki-laki, tetapi Allah terapkan sunnahnya sejak dahulu kala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Itu sunnatullah itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang menjadi musuh Allah berupaya untuk ya menenggelamkan ajaran Allah, menenggelamkan akidah, menenggelamkan kekuasaan Allah. Apa yang terjadi?
Allah kemudian juga punya upaya, dan upaya Allah itulah yang menang. Ternyata Musa kemudian selamat dengan ilham yang Allah berikan kepada ibunya. Ya, akhirnya dari, menurut satu riwayat, dari menempatkan Musa kecil, Musa yang masih bayi, di tungku yang di sebelahnya kemudian diasapkan, ya, Allah selamatkan Musa. Kemudian berikutnya ilham yang Allah berikan, bikinkan peti, kemudian hanyutkan di sungai Nil, ya, dan diikuti dari jauh oleh kakaknya, kakak perempuannya, yang dimaksudkan untuk diikuti siapa yang akan memungut Musa. Pak Musa yang ada di dalam peti ternyata istri Firaun. Disitulah awal Firaun justru memelihara, ya, orang yang bakal menggulingkannya. Ini kan sunatullah betul-betul kelihatan di situ. Ya, setelah besar Musa, Allah tugaskan beliau, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi perintah Allah kepada Musa, ya Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi, hai Musa, lawan Firaun itu. Katakan kepada dia itu sangat durhaka. Tagha itu kedurhakaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat menentang Allah dan berani kemudian menyatakan diri sebagai Tuhan. Itu puncak. Ya. Musa kemudian, ya, dengan tugas yang diberikan oleh Allah, ya, kemudian katakan kepada Fir'aun apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang terjadi kemudian? Musa bersama orang-orang yang beriman kepadanya diupayakan untuk dibunuh secara keseluruhan. Ya, singkat cerita, Musa dikejar sampai ke pinggir pantai oleh Fir'aun. Setelah sampai di pinggir pantai, pengikut Musa bertanya, ya Musa, ini laut Musa. Fir'aun sudah kelihatan itu. Fir'aun sudah kelihatan debu, ya, yang berterbangan karena kaki-kaki kuda Fir'aun dan tentaranya itu kelihatan dari jauh, ya, sehingga pengikut Nabi Musa itu kebingungan. Ya Musa, apa yang kita perbuat? Ini laut Musa. Musa dengan tenang, Allah tidak mungkin membiarkan beliau. Allah tidak mungkin akan memberikan Musa bersama pengikutnya konyol, tidak mungkin. Jadi apa yang terjadi? Turun perintah Allah kepada Musa, idrib bi'asokal bahar, pukulkan tongkatmu di lautan itu. Begitu dipukulkan tongkatnya, terbentang jalan yang begitu luas di tengah laut. Mukjizat. Akhirnya Musa masuk di jalan itu dan berlari bersama tentaranya. Ya. Musa sudah naik, Firaun sedang di tengah-tengah laut. Allah Maha Kuasa kemudian mengembalikan laut itu, ya, tidak lagi berupa jalan, tapi laut yang sedemikian dahsyat itu ditutup kembali oleh Allah. Maka disitulah Firaun merasa, baru di situ mau mengatakan amantu bi rabbi Musa, ya, baru di situ tahu diri. Baru sekarang, akhirnya Allah tidak ridho kalau dia akan beriman pada akhir ayatnya, ya, bas dia jadi musuh Allah yang luar biasa. Akhirnya malaikat ambilkan, menurut riwayat, lumpur laut kemudian disumper mulutnya supaya jangan sampai menyatakan keimanan di akhir hayatnya. Ya, Fir'aun merupakan, ya, contoh tokoh penguasa yang luar biasa, diktatornya, sombongnya, tapi itu juga. Jadi tidak bisa karena kekuasaan kemudian akan sombong. Yang kedua, Bapak Ibu, Qarun itu tipe orang kaya. Ya, jadi dengan Allahu Akbar, Bapak Ibu, mari kita tanamkan pada diri kita, Allah Akbar segala-galanya. Ia Maha Agung, Maha Besar dari sisi kekuasaan. Ia Maha Agung, Maha Besar dari sisi kekayaan.
Tidak ada seorang pun yang boleh menyombongkan diri dengan kekayaan. Hanya Allah yang menyatakan diri akbar wa a'zam. Sampai Allah katakan dalam sebuah riwayat, al-kibriya uridai wal azamatu izari. Ya, jadi sifat membesarkan diri itu adalah selendangku. Sifat memuliakan dan mengagungkan diri adalah pakaianku, kainku, kata Allah. Barang siapa yang mencoba-coba mengikuti sifatku itu, adzabtuhu, aku akan siksa dia. Pakai fi'il madhi di situ. Ya, adzabtu, aku pasti akan siksa. Kalau ada yang coba-coba mengikuti sifat Allah, yakni al-kibriya wal azamah, merasa diri paling besar, merasa diri paling agung, itu hak Allah. Sebab apa? Memang Allah betul. Ya, cuma istilah kita sih tidak enak rasanya mengatakan Allah itu sombong. Ya, tidak enak rasanya menggunakan istilah itu. Cuma memang Allah wajar untuk mengatakan diri paling agung, paling besar, paling kaya. Karun coba-coba menyatakan diri paling kaya. Maaf ibu, bapak-bapak, si kajumannya si Karun ini, kalau istilah kita sombongnya, dia pawaikan kekayaannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia pawaikan dengan onta, mau semua kekayaannya diwakilkan untuk diperlihatkan di atas onta. Emasnya, berliannya, ya, kekayaan-kekayaan yang luar biasa kemudian pawai. Ya. Manusia saat itu terbagi dua. Yang pertama, la ilaha, bagaimana senangnya kalau kita kaya karun. Ya, bagaimana senangnya kalau kita kaya karun, kayanya. Tapi sebagian tidak. Ya, sebagian punya keyakinan bahwa itu ya akan sudah dekat kepada sebuah kehancuran. Akhirnya apa yang terjadi pada saat dia perlihat kekayaannya, sampai dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya kekayaan sebanyak ini itu karena saya hebat, saya berilmu, saya pembisnis, saya ekonom, saya segala macam. Sehingga saya kaya begini karena saya, ilmu saya yang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah bukakan tanah tempat dia berumah dengan kekayaannya, kemudian tenggelam di situ. Kekayaan semua ditenggelamkan oleh Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan aku paling kaya. Di Indonesia terkaya saat ini kan punya uang kalau tidak salah di atas 200 triliun. Tetapi mari kita ingat, di Indonesia dia terkaya, tapi tingkat dunia masih jauh lebih kaya yang Jepang. Yang Jepang itu pun masih belum bisa dia beli satu pulau, satu, ya, tetap. Jadi tidak ada yang berhak mengatakan dirinya aku paling kaya, sekalipun dia dalam perhitungan manusia dia terkaya. Ini bapak-bapak, ya buktinya Karun dilukiskan latanu bil usbati ulil quwwah. Itu kunci-kunci kekayaan, kunci-kunci gudangnya. Kalau dipikul oleh orang-orang yang kuat, ditambah dengan kuda memikul, dia punya kunci-kunci masih banyak tersisa. Itu karena apa? Banyaknya gudang-gudang kekayaan yang dia miliki. Itu gambaran jelas Bapak Ibu. Sehingga maaf, ya, di mana saja orang menjumpai ada emas yang tertanam, kemudian ketemu, apa kata kita? Harta karun. Harta karun kata kita. Padahal karun itu di sana jauh di Timur Tengah, ya. Kemudian kalau ketemu di Lombok, ini pun kita katakan harta karun. Itu sebagai sebuah istilah. Terakhir Bapak Ibu, sealim-alim orang tidak bisa juga sombong dengan ilmunya, sepinter-pinternya. Dan ini terjadi pada diri Musa. Menurut satu riwayat, pada satu saat, siapa yang paling pintar, paling berilmu di antara kita, tidak ada satupun yang menjawab. Saya, kata Musa. Allah berikan pelajaran, kamu harus belajar. Panjang cerita itu, kita sudah tahu bersama. Akhirnya tahu-tahu diperintah belajar kepada seorang hamba Allah, ya, dengan cerita yang cukup panjang, kita persingkat. Akhirnya minta belajar kepada
para ulama mengatakan Nabiullah Khidir, begitu dia naik perahu, Bapak Ibu, naik perahu Musa, ya, datang burung kecil yang kecil itu, nuncep dia ke laut, kemudian mengambil air dengan paruhnya, nuncep, dia ngambil air di laut. Musa dikasih tahu, hai Musa, lihat itu burung. Tahu enggak kamu itu? Tahu. Kenapa itu? Itu gambaran ilmu kita. Ilmu kita, ilmu manusia secara keseluruhan, tidak lebih dari setetes air yang ada di paruh burung itu. Ilmu Allah seluas lautan ini. Sehingga dalam akhir surat Al-Kahfi itu tegas Allah gambarkan bagaimana luasnya ilmu Allah. Ya, bahkan ada banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan itu. Jadi Musa diberikan pelajaran langsung, tuh lihat. Jadi ilmu kita persis kayak air yang ada di paruh burung itu. Ilmu Allah lautan ini. Sehingga Khidir berkata kepada Musa, ya Musa, apa yang aku tidak tahu mungkin kamu tahu. Apa yang kamu tidak tahu aku tahu. Sehingga tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan aku paling tahu. Itulah makna dialog Musa dengan Khidir. Sehingga sepintar-pintar orang, sealim-alim orang, itu adalah setetes air dari lautan ilmu Allah. Sehingga tidak ada yang berhak untuk sombong. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi penguasa setinggi-tinggi kekuasaannya tidak boleh menyombongkan diri. Dia harus tunduk. Allahu Akbar. Maaf, sehingga penguasa setinggi-tinggi penguasa, kalau dia tetap salat, insya Allah ada jiwa tawaduknya, akan ada jiwa tunduknya kepada ketentuan Allah. Ya maaf kalau diteliti, cuma belum ada yang survei tentang itu. Saya berani pastikan, ya koruptor itu rata-rata tidak salat. Kalau itu juga salat, dia tidak hayati. Ya. Atau penguasa-penguasa yang serba mau menang sendiri, keras, kasar, sombong, itu adalah karena apa? Karena salat yang tidak dihayati. Kalau itu juga dia salat. Ini sedikit tentang makna Allahu Akbar. Jadi Allah yang paling besar, dan Allah lah yang berhak menyatakan dirinya paling besar, paling agung. Kalau kita ya harus tawadhu. Innallah auha ilayya an tawadhu. Itu kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada saya supaya kalian tawadhu. Tawadhu itu Bapak Ibu digambarkan oleh para ulama bainal kibriya wal mudillah. Ya, antara sombong dan menghinakan diri. Sombong tidak boleh, umat ini terlalu merasa rendah juga jangan. Jadi bainal kibriya wal dhillah. Jadi antara merasa tinggi dan merasa rendah, antara itu. Jangan merasa diri serba balik, paling baik, paling indah, paling ganteng, paling berilmu, paling kaya, paling kuasa. Kemudian jangan juga terlalu rendah, merendahkan diri, minder. Akhirnya tidak punya izah sebagai umat Islam. Ya, berhadapan dengan orang-orang yang maaf, ya, kita kemudian merasa hina, tidak boleh. Ya, umat Islam harus punya izah di dalam kehidupan, tetapi tidak sampai menyombongkan diri. Ini Bapak Ibu, saya tambah lagi sedikit. Setelah kita takbir Allahu Akbar, kita sujud. Maaf Bapak-bapak Ibu-ibu, kita sudah duduk begini. Nanti kalau kita salat, kita lekatkan kening kita di bekas teman duduk orang lain. Maaf ini, ya, Bapak-bapak sudah duduk. Nanti kalau kita salat, kita lekatkan kening kita dan hidung kita di tempat persujudan itu. Padahal itu tadi sudah diduduki dengan pantat lagi, maaf. Pantat yang duduk ibu-ibu. Maaf, kasarnya di pantat itu dua jalan keluar barang kotor dua-duanya. Ya, itu yang duduk. Presiden mau
penguasa tinggi mau salat, kalau dia taat, dia wajib juga melekatkan keningnya, sehingga kening termasuk bagian daripada anggota sujud. Ya, kening dan kening dan hidung. Maaf, jangan sujud kita kening saja, hidungnya di atas. Kening dan hidungnya supaya, jadi itulah sebagai sebuah gambaran. Ya, jadi sujud memberikan makna kepada kita kepala yang tinggi, yang paling atas posisinya dalam tubuh. Begitu kita menghadap kepada Allah, kita siap melekatkan kening kita yang paling tinggi itu di bekas-bekas duduk orang lain, dan kita ridha untuk itu. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara sebagai sebuah gambaran bahwa salat membina kepribadian, membina jiwa kita, ya, sambil kita bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah lagi maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini yang kita ucapkan pada saat kita. Jadi betul-betul Allah itu segala-galanya. Sehingga kalau kita hayati makna daripada salat-salat yang kita lakukan, maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kita tidak akan ada kesombongan. Sombong didefinisikan oleh baginda Rasulullah, batarul haq wa gamtun nas, selalu menolak kebenaran, ya, selalu meremehkan orang. Inilah kesombongan itu. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir yang bisa kita kaji saat ini adalah kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu 9 kali dalam sehari semalam. Ini yang wajib. Belum lagi kalau kita rajin muakkad. Yang muakkad itu 12 rakaat. Ya, tidak bisa kita hitung lagi. Belum lagi nanti di Ramadan. Belum lagi Ramadan itu lebih dahsyat lagi pembinaan pada bulan Ramadan itu. 5 kali salat sehari semalam tetap kita lakukan, ditambah 20 rakaat tarawih 3 rakaat witir. Ada yang 8 rakaat tarawih 3 rakaat witir, silakan. Dan kalau yang 20 selalu ayat yang kita pakai, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maaf Bapak Ibu, ya, alhaakumut takatsur, telah terlalaikan kalian, ya, alhaakum, sikap kompetisi, ingin memiliki segala-galanya harus banyak, itu yang menyebabkan kalian lalai daripada ibadah. Karena ingin kaya, lalai ke dalam ibadah, lalai juga terhadap hukum Allah. Ya maaf, yang penting aku dapat, kan lalai. Ya, apakah dia mengembangkan sistem riba untuk mempercepat kekayaan atau kemudian korupsi? Itu semua karena apa? Ingin memiliki harta yang banyak, akhirnya itu menyebabkan orang lalai kepada hukum Allah. Alhaakumut takatsur. Kalau orang tidak beriman, bapak-bapak, ibu-ibu, maka sikap hidup itu akan terus dia miliki hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk ke liang lahat, masih saja berambisi untuk memiliki segala-galanya. Nah, kalau orang beriman dan tetap salat, maaf, begitu naik usia saja, ya, 50 ke 60, 70, terbayang bahwa kita akan segera menghadap kepada Allah. Tidak berani kita kembangkan jiwa sombong dan seterusnya. Ini. Jadi kita kemudian syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maaf sedikit. Asyhadu, kita tidak pernah bertemu Allah, kita tidak pernah bertemu Rasul, tapi berani kita katakan asyhadu. Maaf, kalau terjadi sebuah kasus, ya, umpamanya seseorang dilaporkan mencuri, itu pasti yang ditanya siapa saksi. Ya, saksi tidak boleh mengatakan saya dapat curi, tapi dia harus lihat kepala baru dia bisa jadi saksi. Atau lebih-lebih umpamanya naudzubillah min dzalik, perzinahan, hanya yang boleh tidak mengajukan saksi kalau suami yang menuduh istri. Itu ganti dengan supalian, supalaknat.
4 kali sumpah ditambah dengan yang kelima, laknat Allah, maaf, bagi suami kalau ternyata tuduhannya itu dusta dan istrinya tidak benar berzina. Itu disebut sumpah li'an. Nah, di luar itu tidak boleh orang sembarang. Ampun, maaf, kadang-kadang kita terjebak. Saat ini sering terjadi. Kita ketemukan laki perempuan di dalam kamar. Ya, hanya itu yang kita tahu. Yang boleh kita katakan, saya hanya melihat berdua di dalam kamar. Oh, maaf. Oh, dia berdua tidur. Sekedar kita boleh menyaksikan, oh dia berdua tidur. Belum boleh kita katakan, saya saksikan berzina. Tidak boleh. Ampun, maaf Bapak, juga kita ini mahasiswa hadis saja yang banyak-banyak ini. Kami tak apa-apa kan, ini ilmu. Ya, baru bisa menjadi saksi dalam perzinahan kalau dilihat, maaf, dukhulus syai' ala syai'. Ya, masuknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Itu baru boleh mengatakan saya saksikan berzina. Ini dalam fikih. Dalam fikih seperti itu. Tidak boleh baru ketemu orang keluar dari hotel. Boleh dia hanya katakan saya saksikan dia keluar dari kamar hotel berdua. Tapi tidak boleh dia lebih jauh dari itu. Ya, begitulah. Jadi kata asyhadu, kita tidak pernah bertemu dengan Allah, tetapi berani kita katakan asyhadu. Karena keberanian kita mengatakan asyhadu kepada Allah, maka tentu konsekuensinya lebih berat. Bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu harus diwujudkan dalam wujud yang betul-betul tidak ada yang kita sembah selain Allah. Tidak ada yang kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Allah. Tidak ada ketaatan kita yang lebih yang melampaui daripada ketaatan kita kepada Allah. Itu dari asyhadu itu. Begitu juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak pernah ketemu dengan baginda Rasul, tapi berani kita katakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga dalam soal cinta, Nabi sampai mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai Allah dan Rasul lebih dia cintai. Lebih dia cintai, banyak riwayat tentang itu, antara lain lebih dia cintai ketimbang orang tuanya, ketimbang anak-anaknya dan seterusnya. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi mudah-mudahan salat kita terus bisa kita hayati dengan baik. Mohon maaf yang beberapa menit ini ingin sampaikan satu bahasan bapak-bapak, ibu-ibu, karena viral di mass media ya, tentang terbentuknya lembaga yang memfasilitasi pernikahan antar agama. Ya, kalau ada negara musliman mau kawin dengan teruna agama lain, apa Hindu, apa Nasrani, itu ada sekarang lembaga yang memfasilitasi, dan lembaga itu dibentuk oleh Muslim sehingga terjadi perkawinan, akad pertama di gereja, akad kedua di masjid. Ya, ini. Kemudian yang kedua, alasan yang disampaikan Bapak Ibu adalah Rasulullah, salah seorang istrinya adalah Safiyah. Ya, Safiyah itu adalah putri seorang Yahudi Khaybar. Begitu juga ada sahabat-sahabat lain. Ya, begitu juga istri beliau Maria Kibtiyah adalah seorang Nasrani. Itu sebagai sebuah alasan. Ya, tetapi kemudian segera diralat. Mungkin ada yang beritahu diralat. Oh, dia sudah masuk Islam. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Terus saja lembaga itu memfasilitasi perkawinan antar muslimat dengan non-muslim, ya, atau muslim dengan non-muslimat. Gimana Bapak Ibu? Memang dalam ayat Al-Quran pertama, Allah katakan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah, ya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum
wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wa la muttakhidina ahdan. Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5. Jadi ada penjelasan dalam ayat ini. Pertama, kehalalan makanan. Ini panjang bahasanya, ya. Kehalalan makanan ahli kitab dikonsumsi oleh kita. Sama halalnya dengan makanan kita dikonsumsi oleh mereka. Tapi ini panjang bahasanya Bapak Ibu, tentang pandangan-pandangan para ulama. Mungkin lain waktu. Yang saya ingin kemukakan adalah wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Jadi perempuan-perempuan yang baik, yang afifah, yang terpelihara, terjaga dari berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, itu halal dinikahi oleh seorang muslim. Sama halnya wanita muslim begitu juga. Jadi wanita al-musanat minal mu'minat. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang kemudian dijadikan landasan perempuan-perempuan dari kalangan alladzina utul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, yang baik, yang afifah, yang tidak sering terjebak dengan perbuatan dosa, tidak berzina, maka itu tidak apa-apa dinikahi oleh orang-orang muslim. Ada sahabat, namun kalau tidak salah, Hudzaifah ibn Yaman, beliau pernah mengawini seorang wanita dari kalangan Nasrani. Ada juga sahabat yang lain, ya. Nah, itu dijadikan sebagai alasan. Nah, saya ingin kemukakan Bapak Ibu bahwa dasar hukum memang seperti itu, ya. Dasar hukum ayat tadi, dan itu dibenarkan sehingga Hudzaifah sebagai sahabat Nabi kerjakan. Tetapi kemudian, maaf bapak-bapak dan saudara-saudara, di zaman Umar ibn al-Khattab, saya kutipkan pernyataan beliau. Beliau segera menulis surat kepada Hudzaifah. Ya, apa kata beliau kepada Hudzaifah? Ya, pada saat beliau menikahi seorang perempuan yang ahli kitab. A'zamu alaika alla tasna' kitabi hadha. Ya, alla tada' kitabi hadha hatta tuhalli sabilaha hatta tukhalli sabilaha fa inni akhafu ay yaqtadiya bikal muslimun fayakhtaruna nisaa ahli dhimmah li jahalihinna, ya, li jamalihinna. Jadi Umar menulis surat kepada Hudzaifah, a'zamu alaika alla tad'a kitabi hadha hatta tukhalliya sabilaha. Aku sangat-sangat berazam, memiliki keinginan kepada kamu untuk kamu jangan letakkan suratku ini sampai kamu lepaskan istrimu. Tukhalliya sabilaha. Kamu biarkan dia jalannya, artinya melepas, sampai kamu ceraikan. Sebab apa? Saya takut, kata beliau, inni akhafu ayyaqtadiya bikal muslimun. Saya takut nanti umat Islam mengikuti kamu, mencontoh kamu. Akhirnya yang akan terjadi, yakhtaruna nisaa ahli dhimmah li jamalihinna. Terus nanti umat kita yang laki-laki semua banyak yang akan mengikuti kamu, memilih wanita-wanita, ya, dari kalangan ahlu dhimmah, ya, kafir dhimmi, ya, non muslim, semata-mata karena mengikuti kamu, karena beralasan kamu mengikuti kawin dengan seorang non muslim. Jadi ada sikap dari Umar, secara hukum dia boleh, tetapi kekhawatiran besar kemudaratan yang bakal terjadi, itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Kalau kemudian nanti semua atau banyak orang yang mengikuti jejakmu, bagaimana jadinya? Ini satu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Kemudian begitu juga
anak beliau, putra beliau Abdullah bin Umar. Apa kata beliau secara tegas kalau Abdullah bin Umar pada saat ada yang berpandangan kebolehan mengawini perempuan non muslim itu. Maaf, ini internal kita, bapak-bapak dan saudara-saudara, karena itu viral masalahnya. Itu terbentuknya lembaga itu viral. Artinya sudah terpublikasikan dengan sedemikian rupa. Maka kita pun ya berkewajiban untuk mempublikasikan pandangan kita. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya, beliau katakan, la a'lamu syirkan a'zam min an taqul anna rabbaha Isa. Saya tidak pernah melihat adanya kesyirikan yang lebih besar daripada adanya pengakuan sesungguhnya Tuhan mereka itu adalah Isa. Jadi dalam pandangan Abdullah bin Umar ini dimuat di dalam beberapa tafsir, ya, bahwa pengakuan terhadap Isa sebagai Tuhan ataupun apa itu adalah bagian daripada syirik besar, kata Abdullah bin Umar. Sehingga dengan demikian beliau termasuk sahabat yang ketat tidak memperkenankan adanya perkawinan antara muslim mengambil. Nah, sekalipun ada sahabat, jadi ikhtilaf di situ. Nah, tetapi yang ketiga, bapak-bapak dan saudara-saudara, yang kita harus lihat adalah apa yang menjadi amanah Allah kepada kita. Amanah Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang mukmin, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Ini memberikan makna, bapak-bapak dan saudara-saudara, bahwa perkawinan itu ya harus dengan mempertimbangkan kita akan mampu menjaga anak-anak kita ke depan dari ancaman api neraka. Maaf, kalau sampai terjadi kemudian laki muslim, perempuan non muslim, agama anak-anak itu beberapa kasus memberikan bukti. Ya, tidak usah kita sebut. Bapak-bapak yang sering melihat video atau membaca mass media, beberapa bintang film, beberapa tokoh ada, ya, yang anaknya tidak karuan. Ya, akhirnya anaknya terselah. Demokrat sekali kemudian bapak dalam soal itu. Ya, kalau saya, kata bapak dan ibu, terserah anak mau ikuti saya, terserah mau ikuti. Masya Allah. Padahal kalau dia tidak ikuti bapaknya kan tidak salah. Ya. Ini dan tidak akan sesuai dengan ajaran agama. Ya, padahal maaf, bagi kita seorang muslim, kunci utama ada rukun Islam, ada rukun iman. Itu tidak mungkin dimiliki oleh anak yang tidak dididik oleh orang tua yang muslim dan muslimat. Ini jadi mudaratnya sangat besar. Oleh sebab itu kita sangat mudah-mudahan ada muncul sebuah kesadaran sehingga lembaga-lembaga seperti itu melihat kembali program yang begitu rupa. Ya, jangan terus berlanjut. Sebab apa? Ya, kita akan terabaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban keagamaan yang ada pada orang tua. Nabi secara tegas mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum fi sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum fi asrin. Jadi tidak bisa kita hanya pegang dasar hukumnya. Dasar hukumnya jelas. Para ulama tafsir semua mengatakan la ba'sa bih. Tidak ada keraguan. Orang ayat mengatakan boleh. Tetapi tentu pengaruhnya, asarnya ke depan, ini yang harus menjadi pertimbangan. Sehingga sesuatu yang dibolehkan, ya, termasuk pernikahan antara di kitab, tetapi kemudian akan menimbulkan kemudaratan. Nah, sehingga bapak-bapak dan saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada Hudzaifah ini patut menjadi pegangan kita. Saya sangat berazam, ya, sangat punya keinginan, kamu jangan letakkan suratku begitu saja sampai kamu itu berikan istrimu jalan. Artinya bercerai, ya, bercerai. Ini karena apa? Takut nanti kamu diikuti.
Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi kewajiban kita menjaga akidah anak-anak kita. Kewajiban kita bapak ibu menjaga ibadah anak-anak kita. Jangan sampai kita saleh, istri solihah, tetapi anak tidak salat. Dia muslim saja kemudian tidak salat, itu sangat-sangat sangat mengerikan akibatnya. Nanti di akhirat, pernah saya sampaikan di majelis kita ini, ya, satu saat Nabi bercerita, ibu dan bapak sudah bergandengan tangan dengan penuh mesra, ya, mau masuk surga, ya, sambil tertawa bersenang hati mau masuk surga. Tapi anaknya teriak dari belakang, ya Allah, saya keberatan kalau dua orang itu engkau masukkan ke dalam surga. Saya menjadi hambamu yang bakal engkau masukkan ke neraka. Itu karena kedua orang itu yang tidak bertanggung jawab, ya Allah. Saya baru senang kalau adil, kalau dia kedua orang tua itu juga harus masuk bersama saya. Ini Bapak Ibu, akhirnya Allah perintahkan malaikat geret kedua-duanya. Ini sebagai kisah untuk pelajaran bagi kita. Ya. Sebaliknya kalau anak saleh Bapak Ibu, ya, kalau anak saleh, ibu dan bapak di sorga, ada yang diriwayatkan oleh Nabi merasa tidak cocok untuk masuk ke dalam sorga itu karena indahnya, besarnya, luar biasa. Ya Allah, apa yang pernah saya amalkan, apa yang pernah saya perbuat, kok sorga yang engkau akan berikan ini begitu besar, begitu indah, rasanya tidak cocok. Ya, kalau bahasa kita malu untuk masuk. Tapi apa? Allah perintahkan malaikat untuk memberitahu. Apa kata malaikat? Ini pesan dari Allah. Hadhihi bi istighfari waladika. Ini surga untuk kamu yang begini indah karena anakmu beristighfar untukmu. Anakmu selalu memintakan kamu ampun. Jadi kamu selama anakmu masih hidup selalu. Sehingga dalam ajaran agama ulama kita, bapak-bapak dan saudara-saudara, anak-anak kita kalau sekadar memintakan kita ampun 5 kali terlalu sedikit. Terlalu sedikit kalau anak memintakan ampun orang tuanya 5 kali. Ya bagaimana kalau dia tidak bisa mengatakan Allah maghfirli wali walidayya karena tidak pernah terbina, tidak. Jadi merugikan. Nah, dengan dasar ini patut dipertimbangkan secara matang apa yang menjadi kebijakan Umar ibn al-Khattab yang secara tegas katakan kirim surat kepada Hudzaifah untuk tidak melanjutkan rumah tangga seperti itu. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara, dan kata Abdullah bin Umar yang mengatakan la a'lamu syirkan a'zam min an taqul anna rabbaha Isa. Ya, saya tidak pernah mendapatkan syirik yang lebih besar daripada apa yang dikatakan oleh seorang perempuan yang mengatakan Isa sebagai Tuhannya. Nah ini bapak dan saudara-saudara. Jadi mudah-mudahan jangan ada kelewat modern berpikir menjadi orang yang liberal, menjadi orang sekuler, terus mau bikin naudzubillah. Jangan ada yang kemudian berdiri cabang lembaga itu di daerah kita. Nah ini saya sangat-sangat melihat hal ini patut menjadi pikiran kita bersama. Saya kira ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita Allah anugerahkan kepada kita ya kemampuan untuk menghayati ibadah salat yang kita lakukan sehingga terbentuklah pribadi kita menjadi pribadi yang muslim dan muslimat sejati yang pada akhirnya Allah memanggil kita sebagai seorang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa dan istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa azwajina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa jami'i aqribaina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat.
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.